Komentar dari Sobat Mido adalah, saat wawancara diminta berkas seperti rekening koran saldo dan terdapat minimal saldo yang harus ada di rekening. Apabila saldo kurang dari ketentuan minimal tersebut, bagaimana solusinya atau apakah permohonan paspor tersebut akan ditolak? Komentarnya adalah, pembuatan paspor anak apabila tidak ada salah satu orang tuanya apakah bermasalah? Bagaimana persyaratan serta prosesnya? Halo Sobat Mido, welcome to Iron Man, Imigrasi Respon Komen. Kamu komen, kami respon. Balik lagi bareng aku Gilang yang bakal nemenin Sobat Mido di episode kali ini yang tentunya bakal ngobrol santai, seru, informatif seputar imigrasi. Well, Sobat Mido yang selalu ngikutin Iron Man pasti udah tahu banget nih kalau kita udah ada di episode keempat. Yeay! Kira-kira apa ya yang bakal kita bahas di episode kali ini? Pastinya bakal aku spill, tapi setelah yang satu ini. Nah, buat Sobat Mido yang masih ingat awal-awal kita bahas seputar tata cara atau alur pembuatan paspor, bahkan kita bahas seputar warga negara asing. Tapi ternyata masih banyak banget nih Sobat Mido yang pengen tahu atau penasaran tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar paspor. Nah, di episode kali ini tepat banget nih kita bakal bahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembuatan paspor. Kira-kira gimana ya solusinya dan apa jawaban yang bisa kita kasih buat Sobat Mido semua? Tentunya di episode kali ini aku masih nggak mau sendirian karena bakal ditemenin sama guest komen kita yang paham betul tentang permasalahan yang terjadi dalam pembuatan paspor. Tentu beliau sangat kredibel di bidangnya dan mungkin dari Sobat Mido ada yang udah pernah ketemu entah itu di jalan atau mungkin saat wawancara pembuatan paspor. Di sini aku akan mengundang siapa lagi kalau bukan Pak Yudhistira Jatmiko. Welcome to Iron Man, Pak Yudis. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab komentar-komentar dari Sobat Mido. Apa kabar Pak Yudis? Sehat, alhamdulillah. Oke, apakah sudah siap untuk menjawab komentar dari Sobat Mido? Tentu ya, karena kita juga harus kasih informasi yang bagus buat pemohon. Oke, semoga Sobat Mido dapat informasinya nih, solusi juga ya terkait permasalahan-permasalahan mengenai paspor dari adanya episode 4 kali ini bareng Pak Yudis. Oke. Langsung aja buat jawab komentar-komentar dari Sobat Mido, kita bakal bungkus komentarnya lewat games. Nama gamesnya apa? Caka-caka-caka. Stop! Oke, jadi nanti gamesnya adalah Pak Yudi sudah disiapkan fishbowl oleh tim kreatif kami. Nanti di fishbowl ini udah ada beberapa komentar-komentar dari Sobat Mido yang isinya kalau misalnya komentar, Bapak wajib menjawab komentar tersebut. Tapi jangan khawatir, jangan sedih, jangan ragu. Di fishbowl ini sudah ada zong. Apa tuh? Zong ini adalah ketika Pak Yudis mendapatkan zong, Bapak akan mendapatkan ramuan yang sudah diracik oleh tim kami. Aduh. Di sini ada banyak kertas. Oke. Sudah paham Pak? Paham. Oke. Bapak punya kesempatan buat ambil 5 kertas. Oke. Salah satunya zong, ramuan akan hadir bersama kami. Oke, langsung saja. Silakan Pak Yudis. Kocok. Stop. Oke. Boleh Pak, saya bacakan. Untuk yang pertama komentar ya. Komentarnya adalah, apabila sebelumnya sudah pernah mempunyai paspor dan ingin mengajukan permohonan paspor, namun datanya berbeda dengan paspor lama. Bagaimana prosesnya? Apa saja persyaratannya? Oh, oke. Jadi memang walaupun nggak banyak ya, tapi tentu ada biasanya paspor lama ada ganti nama, tempat tanggal lahir, atau jenis kelamin. Jadi kita tetap menerima permohonannya dengan data dukung yang mungkin dibutuhkan. Seperti kalau orang ganti nama itu biasanya ada surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang. Setelah itu kita lakukan penelaahan terhadap data dukung dan permohonan tersebut. Biasanya kita ambil informasi juga tuh, selain data dukung yang diberikan oleh pemohon, kita juga melakukan wawancara singkat. Lalu kita lakukan telaah, kita menerima informasi apa sih gitu kan, kita periksa. Terus nanti kita terbitkan keputusan dari kepala kantor. Keputusan disetujui kepala kantor, disetujui oleh Direktorat Jenderal, baru diteruskan ke penerbitan paspor penggantiannya tadi. Tentu ada tahap-tahapnya ya, nggak sama seperti kita mengganti paspor lama ke paspor baru seperti normal. Tapi Pak, ada nggak sih kasus mungkin paspor itu tidak diterima gitu pergantiannya? Kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Mungkin ada data dukung yang kurang, seperti yang saya bilang tadi,
penggantian nama. Biasanya penggantian nama itu pejabat yang berwenang menerbitkan penetapan ganti nama itu biasanya dari ada putusan pengadilannya tuh. Jadi setelah kita pelajari putusan pengadilannya, mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian, kita baca, kita telaah, baru bisa kita setujui dan kita lanjutkan untuk menerbitkan keputusan kepala kantor dan persetujuan dari Direktorat Jenderal untuk mengganti nama. Jadi kalau emang ada syarat yang kurang atau kurang terang ya informasinya, kita bisa mungkin menunda atau mungkin menolak atau kita tangguhkan atau kita sampaikan lagi ke pemohon apa yang kurang, apa yang harus dilengkapi terhadap pergantian identitas diri itu tersebut. Oke, tuh Sobat Mido ya. Jadi bisa banget nih melakukan pergantian seperti nama, bahkan jenis kelamin juga kalau memang dibutuhkan ya Pak ya. Ya. Dan tentunya berdasarkan persyaratan juga data dukung yang memang disampaikan oleh Sobat Mido jelas juga Betul. terus disetujui oleh kepala kantor bahkan sampai direktorat keputusan juga Direktorat seperti Jenderal. itu. Oke, lanjut. Silakan untuk mengambil kertas kedua. Cocok. Stop. Stop. Oke. Yang kedua, masih komentar dari Sobat Mido. Komentarnya adalah pembuatan paspor anak apabila tidak ada salah satu orang tuanya apakah bermasalah, bagaimana persyaratan serta prosesnya. Oke, jadi pembuatan paspor anak ini memang syarat data dukungnya berbeda ya, karena kan anak di bawah umur itu belum punya KTP. Betul. Jadi kita memang harus lampirkan KTP kedua orang tua. Kalau memang paspor kedua orang tua punya, pasti harusnya punya sih ya, paspor kedua orang tua, lalu buku nikah, akte kelahiran, dan akte kelahiran anak itu sendiri ya. Iya. Lalu memang kalau pertanyaannya tadi perlu hadir apa enggak, karena memang kita harus ada surat pernyataan tuh dari ayah ibunya. Kalau memang masih belum berpisah, ayah ibunya, kita ada surat pernyataan terhadap penerbitan paspor tersebut dari kedua orang tua. Kalau saya pribadi, biasanya selain sudah membawa surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua orang tua, karena memang kadang-kadang ada keterbatasan waktu ya Mas Gilang ya, mungkin biasanya kebetulan kita kan juga ada Pedisa tuh sebenarnya, ada pelayanan paspor di hari Sabtu, ada reach out lain mungkin ke depan kita mau di CFD. Cuman mungkin kalau memang ini di hari kerja dan ayah atau ibunya juga berhalangan hadir karena satu dan lain hal bisa bekerja, kalau saya pribadi sih biasanya saya tetap melakukan video call. Dan kan ada KTP buku nikah kita juga cocokin dong Mas. Video call kalau mukanya beda saya juga bingung, iya kan? Tapi oh iya benar sama gitu kan. Oke, kita bisa terbitkan karena udah ada surat pernyataan sudah ditandatangani, verifikasi langsung dengan orang tua yang nggak hadir juga udah kita lakukan. Seperti itu sih. Tapi Pak, mau tanya juga nih, kalau misalnya kita mau bikin paspor anak, boleh 5 tahun aja atau paspornya masa berlakunya 10 tahun juga boleh atau gimana tuh Pak? Jadi kalau untuk anak-anak memang dia paspornya 5 tahun aja. Sebenarnya ini didasarkan juga anak-anak kan cepat berubah ya Mas Gilang ya. Mungkin dia cepat tumbuh tinggi, cepat berubah juga. Kalau kita kan yang dewasa ya begitu-begitu aja ya. Jadi memang untuk anak-anak ini maksimal paspornya di 5 tahun gitu Mas Gilang. Oke. Lanjut Pak Yudis, untuk masuk ke kertas berikutnya. Oh kertas berikutnya nih? 5 kesempatan. 5. Tadi kita udah 2 ya. Sekarang yang ketiga. Masih komentar dari Sobat Mido. Komentarnya adalah, bagaimana jika paspor rusak atau hilang, apa saja persyaratannya, berapa lama prosesnya, serta berapa biayanya. Agak banyak ya, include ini semua. Jadi sebenarnya di tahun 2026 ini, kita baru terbitkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru. Jadi sekalian kita kasih tahu nih. Ya, betul. Jadi ada untuk tata cara pengenaan tarif Rp0 untuk permohonan penggantian paspor yang dalam keadaan kahar nih. Keadaan kahar itu biasanya bencana alam atau mungkin huru-hara, begitu kan. Jadi sebelum kita jelasin lebih lanjut soal tata caranya paspor hilang dan rusak ini, jadi memang kalau misalnya ada Sobat Mido yang paspornya rusak atau hilang karena dia kena keadaan kahar tadi, force majeure tadi, misalnya banjir, dia bisa membuat permohonan tuh, membuat permohonan kepada kepala kantor. Tentunya kita lakukan pemeriksaan juga kan, dan dia membawa surat keterangan bahwa yang bersangkutan ini terdampak bencana alam tersebut, bisa dari BPBD biasanya, bisa jadi instansi yang mungkin berwenang dalam hal itu. Jadi kita pelajari, kita lakukan pemeriksaan. Kalau dulu kan tuh keadaan kahar itu cuma dibebaskan dari biaya beban hilang atau rusaknya. Nah yang sekarang Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan Permen IMIPAS yang baru ini, si paspornya juga gratis. Cuma memang 5 tahun untuk hilang dan rusak tadi. Memang kalau untuk hilang kita butuh surat kehilangan dari kepolisian.
Jadi yang menerangkan nih paspornya hilang di mana sih gitu kan, hilangnya kenapa gitu. Jadi kalau memang alasannya nggak bisa kita terima nih karena kecerobohannya dia hilang atau rusaknya, jadi nggak serta-merta bisa kita terbitkan. Kira-kira ini ceroboh banget nih misalnya, atau kita tidak bisa terima alasan dia, kita lakukan penangguhan dulu deh 2 tahun sampai 6 bulan gitu. Dan kalau untuk rusak, sebenarnya kan ya tadi rusak sudah dijawab di awal ya. Kalau memang dia rusaknya karena keadaan kahar, dia bisa lampirkan data dukungnya kenapa rusaknya gitu kan. Kalau hilang, pakai surat kehilangan. Saya pribadi sih lebih senang lagi kalau dia ada fotokopi paspor lamanya ya. Jadi kita verifikasinya juga enak. Lebih gampang. Terus KTP kakak aktenya, akte bisa diganti ijazah, bisa diganti buku nikah, dilampirkan ulang. Dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kita lakukan pemeriksaan, pengambilan keterangan, pemeriksaan data dukung, verifikasi data dukung. Setelah kita disetujui oleh kepala kantor atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, kita bisa menerbitkan paspor penggantian hilang dan rusak tadi. Cuman untuk yang memang bukan hilang rusaknya bukan keadaan kahar, itu ada biaya bebannya Mas, dan itu PNBP. Jadi memang PNBP-nya imigrasi, di luar PNBP si paspornya itu dikenakan biaya denda, biaya beban namanya, biaya beban paspor hilang itu 1 juta rupiah, paspor rusak 500.000 rupiah. Jadi sebenarnya sih yang benar jaga baik-baik. Betul. Tapi kalau keadaan kahar kan kita nggak bisa bilang. Tapi udah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah mengakomodasi, ya kan, kalau emang hilang rusak dan keadaan kahar kita bisa berikan 0 rupiah, bahkan bukan hanya dendanya, tapi belangkonya juga 0 rupiah gitu. Tapi Pak, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya paspor kita hilang, kira-kira ada proses yang bakal kita jalani nggak tuh Pak? Dan berapa lama waktunya biasanya? Jadi memang kalau untuk penerbitan paspor biasa itu kan 4 hari kerja ya. Tapi memang kalau untuk hilang dan rusak ini dia tidak diatur 4 hari kerja. Tapi kan secara berjenjang dan kita melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dia membawa data dukung, misalnya paspornya hilang nih, dia bawa surat kehilangan dari Polres atau Polsek gitu kan. Kita pelajari, kita lakukan pemeriksaan langsung, kita ambil keterangan, kenapa sih hilangnya. Periksa, kita teruskan, kita telaah, kita tuangkan ke BAP, Bapen, dan kita teruskan ke kepala kantor. Kepala kantor menyetujui dan alasannya bisa diterima, bisa diteruskan dengan penerbitan paspor, dengan pengambilan biometrik seperti kita melakukan penggantian paspor. Oke, lanjut lagi ke kertas keempat. Masih belum ada zong lagi. Kocok. Stop. Zong. Oh, ya. Oke. Merah lagi tintanya tuh. Nih kalau nggak percaya Sobat Mido, saat ini zong. Berarti Pak Yudis harus meminum ramuan cinta yang sudah dibuat oleh tim kreatif. Kirain buat dari Gilang yang buat. Tim kreatif. Oke. Udah disiapin. Nanti dikasih lampu-lampu gitu ya. Oke, silakan Mbak Yudis. Nanti deskripsikan. Ini minum langsung. Minum langsung sekali minum. Sekali minum sampai habis. Sampai habis. Wow. Menikmati sekali, segar dan bugar. Segar. Wow. Ini kan ramuan Indonesia, Pak. Betul. Bener kan? Betul. Tapi saya seneng, seger. Emang saya udah ngobrol sama Mas Gilang panjang, emang agak haus. Wah. Saya pikir memang karena kita sedang tradisi Nusantara. Tradisi Nusantara tetap dibawa. Iya kan? Emang enak sih tapi. Oke, karena Pak Yudi sudah mendapatkan zong, otomatis ada satu kesempatan lagi untuk mengambil satu kertas. Cocok lagi ya. Cocok, stop. Komentar dari Sobat Mido adalah, saat wawancara diminta berkas seperti rekening koran saldo dan terdapat minimal saldo yang harus ada di rekening. Apabila saldo kurang dari ketentuan minimal tersebut, bagaimana solusinya atau apakah permohonan paspor tersebut akan ditolak? Karena memang semata-mata apa yang kita lakukan itu kan untuk melindungi warga negara Indonesia. Betul. Ya. Karena kan memang penerbitan paspor ini kalau kita nggak benar-benar wawancara pendalaman, kita nggak pengen warga negara Indonesia itu menjadi korban TPPO, eksploitasi gitu kan di luar negeri. Sebelum dia berangkat, kita secara preventif harusnya kita bisa cegah mereka. Nah itulah sebenarnya kadang-kadang kita melakukan pendalaman wawancara dan sebenarnya kan petugas imigrasi itu udah punya teknik ya. Kita dari gestur, dari kita ambil keterangan, kita udah bisa nangkep ya sebenarnya. Memang kita harus lakukan pendalaman dan memang jika dibutuhkan dana seperti itu yang pertanyaan Mas tadi, sebenarnya saya sih lebih ke syarat tambahan ya. Tapi sebenarnya jika Mas Gilang bisa menjawab
dan meyakinkan pewawancara dalam artian, oh iya Pak, saya punya saudara di sana, kebetulan adik ibu saya bekerja di sana, gitu kan. Kita kejar follow the information aja gitu loh. Nggak selalu melulu emang harus sediakan 25 juta juga, misalnya gitu kan. Oh, seperti itu sih Mas Gilang. Oke, tuh tolong didengar ya. Karena betul semata-mata hanya untuk melindungi warga negara Indonesia dari TPPO tentunya ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya udah habis nih Oke. komentar-komentarnya, tapi di kepala saya ada satu pertanyaan. Boleh banget Oke, nih. boleh. Bapak kasih penjelasan. Kadang kita menemukan nih Pak komentar-komentar dari Sobat Mido yang mengatakan bahwa mereka salah klik khususnya ketika mengajukan permohonan di aplikasi M-Paspor. Apakah itu bisa diganti ketika wawancara atau bagaimana tuh Pak? Sebenarnya sekarang kan M-Paspor tuh makin canggih ya. Kita selalu improvisasi dari aplikasi itu. Yang sekarang itu kalau Mas Gilang masukin nick Mas Gilang, itu langsung di notice tuh sama aplikasi. Udah punya paspor atau belum? Anda sudah memiliki paspor lama gitu kan. Memang kalau bisa di awal bener, jangan sampai salah. Karena kan memang waktu di print juga ada klausulanya tuh. Betul. Bahwa harus bener, kalau salah ya emang nggak bisa dikembalikan atau gimana. Makanya dari awal sih sebenarnya lebih ke kejujuran kita ya. Percayalah sistem kita udah bagus Mas Gilang gitu. Jadi memang kalaupun memang punya paspor lama pasti kedeteksi. Dan nanti kan akan tertolak sistem kalau memang pemilihannya baru bukan penggantian. Kalau memang bingung, silahkan datang ke kantor imigrasi Serang. Kita ada customer service, bisa kita layani dengan baik, kita lakukan bantuan buat bikin aplikasi M-Paspornya, melakukan pengajuan permohonan paspor. Jadi kalau kira-kira Bapak Ibu Sobat Mido bingung dan takut aduh salah nanti udah keburu bayar misalnya gimana, datang aja ke kantor imigrasi Serang. Atau kita juga ada WhatsApp, bisa di WhatsApp nanti biar kita pandu. Oke, karena sudah selesai nih komentar-komentarnya Pak, terima kasih banyak sudah Sama-sama. menjawab pertanyaan Saya ataupun bisa komentar. kasih informasi ke masyarakat. Ya, semoga Sobat Mido juga mendapatkan solusi yang terbaik nih dari Pak Yudis. Dan cukup kali ya untuk bahas-bahas komentar tentang permasalahan-permasalahan paspor. Dan stay tune selanjutnya. Nah, itu dia Sobat Mido, episode kita kali ini membahas seputar permasalahan-permasalahan yang terjadi saat pembuatan paspor. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah Sama-sama. bersedia menjadi Makasih. guest komen pada episode kali ini. Dan terima kasih banyak untuk Sobat Mido yang menyaksikan hingga akhir video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga nyalain notifikasinya biar Sobat Mido nggak ketinggalan informasi-informasi seputar keimigrasian. Pak Yudis, izin sebelum menutup aku mau pantun. Boleh. Sedikit nih ya. Burung kutilang kesana kemari. Cakep. Aku Gilang pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Iron Man. Kamu komen, kami respon. See you Sobat Mido.